Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi Tuhan dari awal. Ya, Jadi ya kalau sampai menurut dia itu sandiwara ya itu aneh sih ya. Itu urusan dia lah. Iya. Orang kamu upload tapi aja sempat ngeliat ini di sosmed ya? Iya. Ani sempat ngeliat ini di sosmed nggak? Iya ada. Tapi saya mah aduh kalau apologet itu mereka kebanyakan lebih mencari gimana ya, bukan Logaritma. iya bukan maksudnya bukan cari kebenaran Tuhan, dia mencari Menurut dia. kebenaran gitu, maksudnya bukan gimana, pokoknya cari menang. Ya, ada yang bagus, yang memang Ada yang bagus, tapi mereka suka comot-comot ya, yang kayak kok Dede bilang lah, cari logaritma lah biar laku. justru di sini nggak tahu Pak Ade juga pernah lihat nggak ada satu video yang diupload oleh seseorang bahwa dia di Amerika itu kemana-mana mintain sumbangan di sini karena dia mau beli rumah katanya. Gitu kan, yang sekarang lari ke perantauan itu kan Pak Saifuddin Ibrahim dan dia kan di Amerika. Kayaknya saya di sini, kalau dari video yang saya dengar, kalau saya nggak tahu benar apa enggak, tapi dia ngomong sendiri bahwa kalau misalnya sampai dia nggak dapat rumah di California, dia mau pindah ke state lain yang lebih murah, which is kayaknya Oklahoma. Nah, Oklahoma itu rumah murah-murah kan di daerah Texas sana kan. Nah, itu apa dia bilang, tapi di sana tuh dia cuma sepi, bisa ngomong sama tembok katanya. Nah, jadi dia minta belas kasihan orang-orang di California untuk kasih dia sumbangan gitu. Apalagi kayak gitu. Iya, makanya. Kawan motivasinya. Ya begitu dah. Dia memang menggoreng. Justru yang apologet yang dia lakukan adalah dia mengutak-atik iman orang Islam, tapi dia sendiri nggak menguasai Alkitab dengan baik. Gitu. Akhirnya jadinya kayak gitu ya. Anyway, itu cuma sekedar ini aja, ngomong-ngomong kita biar saudara tahu what's going on di sekeliling kita gitu ya, dalam berhubungan dengan iman Kristen. Oke, karena sudah ada semua ya, tinggal Novi nanti menyusul, kita mulai saja ya. Budi, apa kabar Budi? Selamat malam Bud. Ya malam. Ya, lama nggak bersua. Maksudnya di Bible study. Iya. Oke, good. Ya, baik. Hari ini kita mulai ya, kita berdoa sama-sama ya. Sebelum mulai mungkin saya minta tolong Iren bisa pimpin dalam dulu, Ren. Ada di situ nggak Iren? Lampunya lagi nyetir ya? Oh, mungkin dia lagi nggak ada. Oke, kita berdoa deh. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Di sepanjang hari-hari yang kami lewati, di akhir pekan kami sudah melakukan aktivitas pekerjaan kami dengan baik. Mungkin kami lelah secara fisik setelah melakukan banyak kegiatan, tapi biarlah roh kami terus semangat menjalani hari-hari kami, khususnya dalam belajar firman Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak kesimpang siuran ajaran di luar sana yang membutuhkan kami untuk mengerti Alkitab lebih baik, dan untuk tujuan itulah kami mau belajar firman Tuhan minggu demi minggu yang Tuhan izinkan kami bisa lakukan. Biar Tuhan pimpin pelajaran kami malam hari ini dari kitab Habakuk. Biar Tuhan menyertai, membuka pengertian kami dan juga konsentrasi kami, sehingga kami bisa menyerap seluruh informasi yang kami dapat, dan juga hal-hal praktis yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami siap belajar. Haleluya. Amin. Oke, ya, shalom, selamat malam sekali lagi semuanya. Puji Tuhan, kita kembali bisa berada dan belajar firman lagi ya. Nah, hari ini mungkin tidak terlalu panjang karena Habakuk itu tidak terlalu banyak detail yang bisa kita gali ya, karena ini hanya berhubungan dengan nubuatan-nubuatan yang akan terjadi untuk Yehuda.
tetapi Habakuk ini sempat mengalami kebingungan saat dia berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, lalu dengan situasi yang dia alami di dalam perjalanannya mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, gitu ya. Habakuk mungkin menggambarkan tipikal kebanyakan dari kita yang seringkali bisa mengalami keraguan, tetapi akhirnya Tuhan juga yang memberikan kita keyakinan dan jawaban. Nah, itu Habakuk ya. Habakuk adalah nabi yang ketujuh ya, yang menulis dalam kitab nabi-nabi kecil. Jadi hanya tinggal 4 lagi yang kita akan selesaikan dalam pelajaran nabi-nabi kecil ya, untuk seluruh intisari dari Alkitab. Nah, itu kitab Habakuk ya. Nah, Habakuk ini mungkin adalah salah satu orang yang hidupnya mengalami dilema, karena di sisi lain dia mempertanyakan Tuhan mengenai apa yang Tuhan harus lakukan, tetapi di sisi lain di akhir kitabnya Habakuk mengalami kemenangan sehingga dia mengerti apa yang Tuhan mau terjadi, Tuhan lakukan, gitu ya. Sehingga dia akhirnya menyerah kepada kedaulatan Tuhan dan dia mengakui bahwa apa yang Tuhan lakukan itu adalah yang terbaik, khususnya untuk urusan dengan bangsanya Yehuda, ya. Nah, Habakuk ini sangat berbeda dengan beberapa penulis nabi-nabi kecil lainnya, ya, karena di dalam kitab Habakuk ini dia memohon kepada Tuhan untuk menghakimi Israel yang tidak taat, tetapi biasanya tuh nabi-nabi kecil yang lain lebih cenderung memohon belas kasihan Tuhan agar tidak dihakimi gitu. Tapi kalau Habakuk ini justru aneh. Dia justru memohon agar Tuhan menghukum Yehuda gitu. Dia adalah satu-satunya nabi yang punya concern seperti ini gitu. Dia nggak senang dengan kejahatan Yehuda. Lalu dia bilang, udahlah Tuhan lakukan sesuatu gitu. Ini bangsa yang selalu tidak taat dan menolak Tuhan gitu. Sementara nabi-nabi lain justru pleading, memohon kepada Tuhan agar penghakiman itu tidak terjadi. Ya, jadi itu salah satu keunikan dari Habakuk ya. Lalu yang kedua, Habakuk mencatat dialog dengan Tuhan. Dan ini jarang sekali kita dapatin dalam nabi kecil gitu ya. Dan Habakuk adalah salah satu orang yang berdialog dengan Tuhan secara intens sekali gitu ya. Saya tidak membayangkan gitu ya kalau kita bisa melakukan itu saat ini gitu. Walaupun kita tahu saat ini itu bukannya metode yang Tuhan pakai berdialog secara audible gitu seperti itu ya. Tuhan bisa pakai a lot of different means, termasuk yang paling jelas adalah di dalam Alkitab. Tentunya kita tetap bisa bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, tapi ini adalah satu dialog yang dicatat di dalam Alkitab, dan salah satunya itu adalah Habakuk ya, yang berdialog dengan Tuhan gitu. Nah, Habakuk ini sering disebut juga oleh orang sebagai Thomas yang ragu di Perjanjian Lama. Ya, kalau di Perjanjian Baru, saudara ingat ada orang yang bernama Thomas, di mana dia meragukan kebangkitan Tuhan Yesus, sampai dia bilang, kalau aku belum mencucukkan jariku di tangan dan lambungnya, maka aku tidak percaya. Gitu ya. Nah, Habakuk adalah salah seorang yang sama seperti Thomas, tapi hidup di zaman yang berbeda, yaitu hidup di zaman Perjanjian Lama. Ya, nah itu sedikit introduction mengenai Habakuk. Saya kasih lagi screen yang seperti biasa dalam nabi-nabi kecil. Ya, kita sudah belajar sampai Nahum minggu lalu, dan hari ini kita belajar mengenai Habakuk, yang arti namanya adalah embracer, ya, orang yang memeluk Tuhan.
Ya, tema utama dari Habakuk adalah mengerti karakter Tuhan dan kedaulatan Tuhan, menulis untuk Yehuda, lalu di raja yang memerintah saat itu adalah Yosia dan juga Yoakim, ya. Nah, itu mengenai kitab Habakuk, ya, saudara. Saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu dalam karakternya adalah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya. Makanya saya katakan berkali-kali baik di sini maupun dalam gereja bahwa kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Karena kedaulatan Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Walaupun kadang tidak mengenakan kita, tapi itulah Tuhan kita, ya. Dia Tuhan yang berdaulat. Ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan mengenai hal itu. Nah, sekarang kita masuk kepada Habakuk. Saya beri judul The Righteous Will Live by Faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, nanti saudara bisa membaca itu, nanti kita juga akan lihat ayatnya dalam Habakuk 2 ayat 4. Di situ dinyatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. The righteous will live by faith. Ini adalah ayat kunci, ayat emas yang ada di dalam kitab Habakuk, ya. Habakuk dalam kitab orang Ibrani atau Tanakh tetap masih masuk dalam Nevi'im, yaitu the later prophet, termasuk di dalamnya adalah Habakuk bersama dengan nabi-nabi yang lain. Sedangkan di dalam Alkitab kita, saya selalu berikan ini, ya, 5:12, ini menggambarkan seluruh kategori isi Alkitab di dalam Alkitab saudara. Kalau saudara bisa hafal ini, saya harapkan saudara bisa mengingat ini, ya, bahwa kitab perjanjian lama itu terdiri dari 5 kitab sejarah, 5 kitab hukum, 12 kitab sejarah, 5 kitab puisi, lalu 5 kitab nabi besar, 12 nabi-nabi kecil. 5:12, 5:5:12, ya, ingetin begitu, ya. Kalau saudara mau ingat, lalu 4:1:21, itu kita akan lihat nanti di dalam perjanjian baru yang mungkin kita akan masuki di bulan November, ya. November kemungkinan besar. Karena bulan Desember kita off, Januari mungkin kita mulai pertengahan Januari, ya. Begitu. Nah, itu mengenai kitab Habakuk yang ada di dalam kitab nabi-nabi kecil bersama dengan kitab-kitab yang lain. Tentunya kalau saudara kembali lagi ke timeline perjanjian lama, Habakuk itu hidup di masa kerajaan Israel yang sudah terpecah menjadi 2. Jadi nabi-nabi kecil itu banyak menulis pada saat Israel sudah terpecah menjadi 2, selatan dan utara, setelah Salomo meninggal pada tahun 931, ya. Karena Rehoboam dan Yeroboam itu terpecah menjadi 2. Oke. Nah, sekarang penulis kitab Habakuk. Yang menulis kitab Habakuk tentunya adalah Habakuk. Biasanya penulis nabi-nabi kecil itu mencatatkan namanya di dalam ayat yang pertama, seperti yang kita lihat di dalam Habakuk 1 ayat 1. Ya, coba Tante Meme tolong dibacakan, ya, ayat yang singkat ini. Oke. Habakuk 1 ayat 1. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ya. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Nah, di dalam ayat ini, di dalam bahasa Inggris, ya, disebut the oracle which Habakuk. Kalau bahasa Inggris itu orang-orang bule nyebutnya Habakuk, ya, macam-macam lah. Mereka nggak bisa nyebut Habakuk kayak kita cook gitu, ya, nggak bisa gitu. The prophet soul. Jadi apa yang dibilang, yang dilihat oleh Habakuk, oracle itu sebenarnya artinya seringkali diterjemahkan sebagai beban. Kalau dalam bahasa Indonesia itu cuma diterjemahkan ucapan ilahi, ya. Tetapi di dalam bahasa lain seringkali beban. Nah, ini adalah beban yang dirasakan oleh Habakuk, dan ini bersifat negatif, ya. Bagaimana Habakuk itu menyaksikan sendiri keadaan bangsanya, yaitu Yehuda.
Jadi ini sebenarnya pesan yang sangat heavy, yang sangat berat sekali yang harus dia sampaikan mengenai penghakiman yang akan datang sebentar lagi, di mana Babilonia akan mengangkut atau menawan atau membawa suku Yehuda selama 70 tahun ke Babilonia. Ya, nah nama Habakuk yang tadi saya sudah sebut artinya to embrace atau memeluk, dan ini merupakan gambaran antara Tuhan dengan kita, di mana Tuhan yang selalu memeluk kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, atau bisa juga kita yang memeluk Tuhan saat kita dalam pergumulan, dalam beban berat, kita tidak tahu mau kemana, kita lari kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, nah dari ayat ini kita tidak dapat informasi yang banyak siapa Habakuk itu. Tetapi di sini jelas dinyatakan profesinya Habakuk secara full time, yaitu dia adalah seorang nabi. Ya, Habakuk the prophet jadi penglihatan Nabi Habakuk. Jadi dia adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi nabi itu adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat yang dikehendakinya untuk dinyatakan kepada mereka. Ya, ini adalah salah satu nabi, bukan salah satu ya, satu-satunya nabi yang menyampaikan pesan sebelum pembuangan. Ya, jadi dia menyampaikan pesan sangat dekat sekali sebelum pembuangan itu terjadi. Jadi nabi terakhir ya, sebelum mereka dibuang ke Babel. Ini adalah Habakuk ya, to embrace. Nah, siapa audiens dari Habakuk ini? Audiens dari Habakuk adalah kerajaan Israel bagian selatan ya. Kerajaan Israel bagian selatan yang pada saat itu akan menjadi negara superpower dengan segera, menggantikan Asyur yang berhasil dikalahkan. Nah, itu nanti saudara bisa baca, ada di dalam Habakuk 1 ayat 7. Di sana dinyatakan bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Nah, di sini dalam ayat 7 dan 8 pasal 1, kerajaan Babilonia digambarkan sebagai kerajaan yang benar-benar akan siap menyambar mangsanya dengan pasukannya yang kuat. Nah, ini yang terjadi tentunya pada tahun 605, di mana Babilonia mulai datang pada tahap yang pertama. Kalau saudara masih ingat ya, Babilonia itu datang dalam 3 tahap, tahun 605, 597, dan 586. 586 itulah di mana bait suci dihancurkan dan mereka semua dibawa ke Babilonia. Rombongan pertama itu saudara ingat ada Yeskiel ya, Daniel itu ada di situ. Atau mungkin saya terbalik ya, mungkin Daniel dan teman-temannya di rombongan pertama, Yeskiel di rombongan yang kedua. Begitu. Nah, itu adalah salah satu beberapa orang yang sempat dibawa ke Babilonia. Gitu. Nah, kalau begitu berarti tahun penulisan dari kitab Habakuk ini sangat dekat sekali dengan pembuangan yang terjadi tahun 605. Nah, para ahli memberikan tahun sekitar tahun 608 sebelum Tuhan Yesus ya, Alkitab ini ditulis. Jadi mendekati masa reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia, yaitu raja yang baik di Yehuda ya. Ia meninggal tahun 609. Jadi kitab ini kemungkinan besar ditulis tahun 608 sebelum Tuhan Yesus. Ya, jadi sangat dekat sekali. Kalau ini benar berarti hanya 3 tahun saja sebelum Babilonia datang untuk menghancurkan dan menawan seluruh penduduk Yehuda ke Babilonia ya. Nah, apa tujuan dari kitab Habakuk? Habakuk mempunyai tujuan hanya satu saja ya, di dalam summary yang saya berikan ini, yaitu menunjukkan bahwa di tengah-tengah ketidakpastian, kebingungan, dan dosa, Tuhan bisa membalikkan keraguan menjadi penyerahan diri dan kebingungan menjadi kepercayaan diri. Ya,
Inilah yang Tuhan mau nyatakan kepada seluruh bangsa Yehuda, kepada pribadi Habakuk di dalam kitab Habakuk kalau nanti saudara membaca pasal-pasalnya. Ya, di dalam kitab Habakuk ini hanya singkat saja, hanya terdiri dari 3 pasal. Ada beberapa orang yang memberikan summary atau gambaran kitab Habakuk seperti ini ya, pasal 1 dan 2. Itu dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Lalu pasal 3 Habakuk memuji Tuhan, ya, pujian Habakuk kepada Tuhan. Tetapi ada juga orang yang memberikan title pasal 1 itu faith tested, iman diuji. Pasal 2 faith taught, iman diajarkan. Pasal 3 faith triumphant, jadi iman yang menang. Ada orang yang memberikan summary seperti itu dari 3 pasal dalam kitab Habakuk. Lalu ada juga orang yang memberikan pendapat lain. Dia bilang pasal 1 itu worrying, kekhawatiran dari Habakuk. Pasal 2 watching and waiting, bagaimana Habakuk melihat dan menunggu waktunya Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan. Lalu yang ketiga penyembahan dari Habakuk ya, di mana dia akhirnya menyadari kedaulatan Tuhan dan benar-benar berserah kepada Tuhan dan akhirnya mengakui Tuhanlah keselamatannya ya. Nah saudara, di dalam kitab Habakuk ini ada seorang yang memberikan quote cukup bagus juga ya. Di dalam bahasa Inggris saya kasih lihat nih ya. Kita baca sama-sama ya, saudara lihat ya. Di dalam Habakuk itu dia kasih judul The Sight, The Cries, and the Whys of Habakuk. Jadi di sini keluhan, tangisan, dan pertanyaan-pertanyaan Habakuk, kenapa Tuhan? Gitu ya. Nah dalam kitab Habakuk ini, he confused and he's questioning at the beginning of the book, but the book ends with him praying and praising and rejoicing over God's greatness. Ya. Jadi Habakuk sempat bingung, sempat bertanya-tanya di awal-awal kitabnya. Akhirnya kitabnya itu diakhiri dengan doa dan pujian serta sukacita terhadap Tuhan dan kebesarannya. Ya, dalam kitab Habakuk, interrogation turns to intercession. At the beginning of the book, he's interrogating God. At the end, he's interceding. Ya, jadi ini kayak interogasi yang berubah menjadi doa syafaat. Ya. Awal-awal bukunya dia menginterogasi Tuhan. Lalu pada akhirnya dia berdoa dan menyerahkan itu semua kepada Tuhan. It goes from turbulence to trust, ya, dari kegoncangan kepada kepercayaan, from complaining to confidence, dari komplain kepada kepercayaan diri, dari kekhawatiran kepada penyembahan. Saudara, ini penting sekali ya. Ini kadang gambaran hidup kita semua. Ya, kita seringkali komplain, kita khawatir, tapi apakah turbulence itu, komplain kita, kekhawatiran kita jadi sesuatu yang positif atau makin negatif? Kalau makin negatif, kita yang salah berarti. Jadi mari belajar dari Habakuk bahwa kita bisa kadang-kadang dalam hidup ini mengalami pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Tapi end up-nya itu harus positif ya. Trust, confidence, worship. Itu sangat penting sekali yang kita perlu lakukan. Lalu dia juga bilang, wrestling with God turns to worshiping God. Ya, pergumulan dengan Tuhan lalu berbalik menjadi penyembahan kepada Tuhan. Remonstrance turn to rejoicing. Ya, duka cita kepada sukacita. Anguish turn to adoration. Ya, kegelisahan berubah menjadi penyerahan diri ya, penyembahan kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Lalu hangs up, turn to hope, ya, udah mau menyerah tapi berbalik kepada pengharapan. Lalu fear turns to faith, ketakutan berubah menjadi iman. Lalu doubt, keraguan-raguan berubah menjadi penyerahan diri dan kepercayaan diri yang penuh. Wah, luar biasa ya, ini bagus sekali quote-nya ya mengenai kitab Habakuk ini. The beginning of the book is a question mark, and at the end of the book it turns to an exclamation point. And at the beginning of the book, the question is why. And at the end of the book, he's turned to who. He sees who God really is. Nah, ini bagus sekali ya.
Jadi pada awal-awalnya dia bertanya-bertanya, pada akhirnya berakhir dengan tanda seru yang menyatakan akhirnya dia mengerti siapa Tuhan yang dia sembah. Nah, saya berharap quote ini bisa menjadi hal praktis dalam hidup kita, dalam kita belajar kitab Habakuk, sehingga kita bisa makin mengenal siapa Tuhan kita yang kita sembah, ya. Oke. Kalau dari Insight for Living yang saya selalu berikan itu, saudara bisa lihat di dalam slide yang saya kasih ini ya. Pasal 1, di situ the burden, wrestling with God's silence, Judas' sinfulness and God's character. Lalu pasal 2 ayat 1, Habakuk melihat dan menunggu, ya. Lalu pasal 2 ayat 2 sampai 20 itu the vision, record of the vision, wait for it, woe to Babylonians, ya. Lalu yang pasal 3 pujian-pujian dari Habakuk, ya. Kalau pasal 1 itu Lord you confuse me, pasal 2 Lord I wait for you, lalu pasal 3 Lord I praise you. Nah, ini bagus ya, kadang bahasa Inggris itu lebih indah ya daripada bahasa Indonesia kalau kita bisa permainan kata-kata yang bagus sekali ya. Perspektifnya kalau pasal 1 itu horizontal, pasal 2 dan 3 itu vertikal kepada Tuhan. Lalu yang directionnya pasal 1 looking around and worrying, pasal 2 looking up and listening, pasal 3 looking ahead and believing. Ya, itu dari Habakuk. Lalu tema dari kitab Habakuk ini adalah wrestling with God over his unfathomable ways and the prophet's resulting faith. Nah, itu yang terjadi dan yang kita bisa lihat summary-nya di dalam kitab Habakuk, saudara. Saudara, tujuan saya memberikan summary buku seperti ini, saudara paling tidak mengerti isi inti dari setiap buku itu saja ya. Saya tidak berharap saudara hafal setiap detail, saya pun juga lupa pasti. Malah nanti saya juga harus dengar lagi sehingga mengingatkan lagi gitu. Makanya puji Tuhan dengan teknologi ini semua bisa direkam sehingga kalau kita lupa mungkin kita perlu ini pada suatu hari dalam pelayanan kita sudah bisa go back lagi, lihat lagi gitu ya. Kadang-kadang kalau saya diundang khotbah di gereja lain tuh kan saya suka pakai file khotbah-khotbah yang lama. Saya udah lupa apa yang saya khotbahkan dan ilustrasinya, ayat-ayatnya. Jadi saya kadang mesti dengar lagi. Oke. Jadi saya remind lagi. Nah, manusia kan begitu ya, cepat lupa. Jadi teknologi itu membantu kita sekarang karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mau belajar saat ini karena semua resourcesnya udah ada gitu ya. Kita nggak perlu lagi lari ke perpustakaan seperti zaman dulu buka satu persatu halamannya. Sekarang saudara tinggal search ChatGPT, Alkitab yang digital, saudara cari kata keluar seluruh ayat-ayatnya, itu membantu sekali ya. Dan itu mempermudah sekali, itu bagian dari providensi Tuhan tentunya untuk kita yang hidup di era kita saat ini. Oke. Kalau MacArthur Study Bible Notes dia memberikan outline seperti ini ya. Bagian pertama superscription ya, penulisnya siapa Habakuk. Pasal 2 itu mengenai keluhan dari Habakuk ya dan sebagainya, sudah bisa baca sendiri itu di rumah ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian intinya dari isi kitab Habakuk, tentunya karena 3 pasal, tapi kita tidak akan melihat seluruhnya satu persatu, kita hanya melihat highlight saja beberapa ayat yang penting di dalam pasal 1, 2, dan 3. Nah sekarang kita masuk ke pasal 1 ya, saya ambil ayat yang penting yaitu ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 ya. Saya minta tolong bacakan ayat 2, Hani ayat 3, Hari lagi ayat 4 ya, silakan. Hari lagi kau kok, jadinya aku aja deh ya. Oke, sip ya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, pembantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Thank you.
Nah, ini basically komplain dari Habakuk mengenai keadaan bangsanya yang penuh dengan aniaya, kekerasan, dan dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Penuh dengan perbantaian, pertikaian itu ayat 3 ya. Makanya tidak lagi ada hukum yang punya kekuatan, tidak ada keadilan, orang fasik di mana-mana. Nah, ini semua keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Habakuk. Karena itulah Habakuk mengalami keraguan sehingga dia bertanya kepada Tuhan. Nah, saudara, ini sekali lagi problem yang dihadapi oleh semua orang. Sekalipun kita juga orang percaya, kita bisa mengalami seperti Habakuk ya. Kalau saudara memperhatikan kan keadaan dunia belakangan ini, saudara mungkin bertanya-tanya, Tuhan sampai kapan ini akan berhenti gitu, kayaknya kok nggak ada habisnya, kejahatan di mana-mana dan sebagainya gitu ya. Kita boleh bertanya kepada Tuhan ya, karena itu bagian dari perkembangan iman kita. Nah, berhubungan dengan hal itu ada quote juga yang saya bisa berikan kepada saudara ya di dalam screen saudara ini ya. Jadi di dalam era perjanjian baru Tuhan itu kan pernah menghadapi Thomas yang ragu, dan Yesus itu tidak pernah gagal untuk membedakan antara keraguan dengan ketidakpercayaan, saudara. Ya, jadi keraguan itu cannot believe, kita tidak bisa percaya. Kalau unbelief itu won't believe, will not believe, itu bedanya. Yang Tuhan mau kita ragu nggak apa-apa, karena kadang-kadang kita tidak percaya, tidak bisa percaya. Makanya murid-murid itu kadang-kadang bilang, tolonglah kami yang tidak percaya, yang tidak bisa percaya ini, gitu ya. Artinya dia tidak bisa melihat karya Tuhan di balik segala sesuatu. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau unbelief itu beda. Dia memang nggak mau percaya, ignorance, mau dikasih tahu kayak apapun juga tetap aja auban gitu ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus belajar dari doubt ini menjadi trust kepada Tuhan. Kalau doubt itu honesty, unbelief itu obstinacy ya. Jadi menutup-nutupi ya. Kalau doubt itu benar-benar terbuka. Doubt is looking for light, unbelief is content with darkness. Itu bedanya. Ya, keraguan itu melihat kepada terang yang ada, sedangkan ketidakpercayaan itu puas dengan kegelapan yang ada. Lebih mengasihi kegelapan daripada terang. Nah, ini yang saat itu Yesus selalu serang dan Yesus selalu koreksi dalam pelayanannya. Questioning God and His ways when done with the right attitude can actually lead to a deeper faith and a greater understanding of God's ways. Kan, jadi kadang-kadang bertanya kepada Tuhan mengenai jalannya itu bisa membawa kita kepada sikap hati yang benar, dan akhirnya kita jadi memiliki iman yang kuat dan pengertian yang mengenai cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau saudara mau bertanya, nanti Tuhan akan kasih jawaban gitu. Ya, jadi jangan selalu buru-buru attack orang yang ragu-ragu. Justru kita help orang yang ragu-ragu itu sehingga dia bisa berbalik dari keraguannya menjadi percaya kepada Tuhan. True faith leads to boldness before God, but also humbly submits to God's sovereignty even when His ways are not fully understood. Ya kan? Iman yang benar-benar itu akan memimpin kepada keyakinan di hadapan Tuhan, tetapi juga kerendahan hati untuk taat kepada kedaulatan Tuhan, sekalipun jalan-jalannya itu kita tidak bisa mengerti. Ya, so it's fine to go and question God if we do it with the right attitude, and it can actually lead then ultimately to a deeper faith. We see that often in the book of Psalm. Jadi di kitab Mazmur seringkali terjadi seperti ini. Ya, di mana pemazmur, penulis Alkitab itu bertanya kepada Tuhan, tapi dengan sikap hati yang benar, bukan mau menantang Tuhan atau membuat ketidakpercayaan, tetapi sebagai bentuk yang akhirnya membawa kepada iman yang makin dalam, makin mengerti siapa Tuhan kita. Nah, itu yang Habakuk tunjukkan ya di dalam kitabnya. Lalu di pasal 1 ayat yang ke-6, ya, di situ dinyatakan, saya minta tolong Pak Ade dibacakan. Habakuk
pasal 1 ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang yang tangkas dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman, yang bukan kepunyaan mereka. Ya, thank you. Nah, setelah Habakuk bertanya dan komplain dengan Tuhan, akhirnya Tuhan respon. Lalu Tuhan bilang, oke, aku akan membangkitkan sebuah bangsa yang disebut Kasdim. Kasdim itu nama lain dari Babilonia karena dia berasal dari wilayah Kasdim. Kalau saudara ingat ya, itu di daerah Mesopotamia. Ur Kasdim itu adalah tempat di mana Abraham berasal. Jadi mereka dari seperti itu. Dan dibilang di situ adalah dia sebuah bangsa yang menduduki tempat yang bukan punya mereka. Jadi mereka senang invasi, senang menjajah. Jadi Tuhan memberi respon, oke, aku akan kirim orang Kasdim Babilonia untuk menghancurkan bangsa Yehuda. Ya kan? Tetapi nanti kita lihat malah Habakuk komplain lagi. Dan itu dia menjawab di ayat yang ke-13. Ya, coba Grace bisa bacakan Grace ayat 13. Ayat 13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu dan engkau berdiam diri? Apalagi apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Nah, dalam ayat ini Habakuk komplain lagi, Tuhan, kok malah kirim orang yang lebih jahat daripada kita, daripada bangsa saya? Ya kan? Nah, ini satu pertanyaan Habakuk yang dia bingung, saudara, sebenarnya ya. Tetapi ini yang terjadi, ya. Udah dijawab sama Tuhan, malah ngatur-ngatur Tuhan gitu. Nah, bukankah ini mungkin bagian dari apa yang juga kita seringkali lakukan, ya kan? Kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Waktu Tuhan jawab, malah kita ngatur-ngatur Tuhan. Kok kayak begini sih Tuhan caranya? Harusnya kan kayak begini. Nah, ini yang kita harus koreksi. Nanti juga ya Habakuk dikoreksi oleh Tuhan sehingga dia sadar ya. Nah, itu di pasal pertama. Lalu di pasal yang kedua kita belajar di sini bagaimana Habakuk itu menanti jawaban Tuhan dan akhirnya Tuhan respon. Seperti yang nanti juga kita lihat dalam ayat yang keempat. Ya, coba Iren dibacakan, Ren. Semuanya bisa, Ren. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Thank you. Nah, jadi di sini Tuhan respon. Lalu Habakuk menantikan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan, dan akhirnya Habakuk sadar. Kemudian dalam ayat 4, ayat yang sangat terkenal yang tadi saya sudah katakan, orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, ini keyakinan Habakuk yang mulai bangkit kembali setelah Tuhan menyatakan apa yang ia mau lakukan dan kedaulatannya. Kalau saudara melihat ayat 4 ini ya, ini dikutip dalam Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan Ibrani 10 ayat 38. Ada seseorang yang menyimpulkan yang dalam kitab Roma itu fokusnya kepada on the just ya. The just shall live by faith kan bahasa Inggrisnya ya. Jadi dalam kitab Roma itu di summary
fokus kepada on the just. Lalu kitab yang di Galatia itu on shall live. Lalu dalam Hebrew chapter 10 itu it's by faith. Jadi komplit semuanya. The just shall live by faith. Itu yang dicatat di dalam kitab Habakuk, lalu di-quote atau dikutip dalam perjanjian baru oleh Paulus dalam Roma dan Galatia dan oleh penulis Ibrani ya. Gitu. Jadi iman itu tidak pernah konflik dengan reason ya, dengan akal. Yang selalu konflik itu iman dengan sight, dengan pandangan kita, dengan mata kita. Ya. Karena seringkali kita baru mau percaya setelah kita melihat. Padahal dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak lihat tapi kita tuh percaya. Saya kan udah pernah kasih beberapa contoh ya, misalnya ya, saudara nggak perlu lihat signal wifi itu kayak apa, tapi saudara tahu itu ada. Demikian juga listrik, ya kan saudara tahu itu ada, saudara nyalain aja saklar ataupun tusuk ke PowerPoint, saudara nggak perlu berdoa beriman, power ada. Demikian juga saudara-saudara membuka keran air. Jadi ada banyak hal yang kita tidak bisa lihat dengan mata, tapi kita terima dengan iman. Nah itulah yang penting yang perlu kita miliki di dalam hidup kita. Ya, orang percaya, orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang akhirnya diterima oleh Habakuk sebagai satu kebenaran. Nah, akhirnya Tuhan menyatakan bahwa Ia akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang menentang Dia. Ya, dalam ayat 6, 9, 12, 15, 7, 19, pasal 2, di situ digambarkan celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Ayat 9, celakalah yang mengambil laba, dan seterusnya. Ungkapan woes ini atau celaka ini bukan hanya ditujukan kepada Babilonia saja, tetapi juga untuk kepada seluruh suku dan penduduk Yehuda yang melakukan hal yang sama, dan kepada orang dan siapa saja yang melakukan kelaliman dan menyimpang dari jalan Tuhan, maka ungkapan celaka ini akan terjadi bagi mereka. Setelah ini akhirnya Habakuk sadar dan dia mulai mengerti rencana Tuhan, bahwa Tuhanlah yang tetap mengatur dan mengendalikan hidupnya dan hidup seluruh bangsanya dan bahkan hidup seluruh yang ada di muka bumi ini. Sehingga dalam ayat yang ke-20 ya, saya tidak ada di slide, nanti saudara baca sendiri. Habakuk menyatakan dalam pasal 2 ayat 20, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Di sini Habakuk dengan yakin menyatakan Tuhan tetap on his throne dalam bait-Nya. Ya, jadi di tengah-tengah kegoncangan dunia ini saudara harus tetap percaya Tuhan tetap ada dalam kendali. Ya, saya yakin saudara tempat menyaksikan memorial service yang terjadi dari kematian Charlie Kirk beberapa hari yang lalu, yang berdurasi 4 jam lebih, tapi sebelum itu ada pujian-pujian dari beberapa orang ya saudara ya. Walaupun di situ ada sedikit istilahnya ya, konsep ecumenical ya. Ecumenical itu konsep yang menyatakan gereja manapun, aliran manapun oke-oke saja sekalipun itu sesat dan tidak baik. Nah, itu yang sekarang nih di era modern nih terjadi saudara. Sehingga orang saling merangkul tanpa berani merebuke kesalahan di tiap-tiap organisasi atau denominasi gereja gitu. Karena dalam Charlie Kirk punya memorial itu kan ada Katolik di sana, ada berbagai macam aliran denominasi yang good and bad kumpul di situ semua, saudara. Tapi intinya yang Tuhan sedang lakukan pada saat itu adalah yang penting nama Kristus, Injil diberitakan. Bahkan banyak politician yang beragama Kristen di situ menyebut berkali-kali nama Yesus, saudara. Jadi semua orang yang nonton memorial itu, orang percaya, orang tidak percaya, dan yang datang itu lebih dari 100.000 di stadion itu kan mix between believer and unbelievers. Mereka semua terekspos dengan Injil. Mereka semua terekspos dengan Yesus dan karyanya. Jadi tidak bisa berdalih lagi, saudara. Jadi makanya benar ayat yang menyatakan berharga kematian orang yang dikasihinya. Jadi
kematian dari Charlie Kirk membuka jalan untuk Injil tersebar lebih luas lagi dan didengar oleh banyak orang. Jadi saya ingat kisah Samson ya, saudara ingat Samson itu waktu mau mati kan, waktu dia buta, udah dijadikan budak di Filistin, dia minta Tuhan, mintakan saya mohon kekuatan saya kembalikan sekali ini saja sebelum saya mati. Lalu Tuhan kasih kekuatan kepada Samson untuk terakhir kalinya, lalu dia dorong pilar di mana orang lagi kumpul pesta-pesta sehingga rubuh dan 3.000 orang mati kalau saya nggak salah. Saudara, di situ dikatakan yang dibunuh oleh Samson lebih besar pada saat dia mati dibandingkan waktu dia masih hidup. Jadi dia pun ikut mati pada saat itu. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan kematian seseorang untuk satu rencana yang lebih besar. Kalau di Samson itu mengenai hukuman kepada orang fasik, kalau di Charlie Kirk ini penginjilan kepada orang-orang yang masih hidup agar mereka bertobat dan percaya kepada Yesus ya. Nah itu yang terjadi relatednya dengan kisah dari Habakuk. Nah lalu pasal 3 di situ dinyatakan tolong Novi dibacakan Novi pasal 3 ayat 1 sampai 2 please. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dan murka, ingatlah akan kasih sayang. Nah, thank you. Dalam pasal 3 ini ada seorang ahli yang menyebut a crowning chapter ya, mahkota dari seluruh kitab Habakuk ya. Kenapa? Karena di sini Habakuk mulai percaya diri kepada kedaulatan Tuhan. Ya, di dalam ayat 1 jelas sekali di situ Habakuk berdoa, ya. Dan di situ dalam bahasa Indonesia menurut nada ratapan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut segoanot dalam bahasa aslinya ya, segoanot itu artinya kayak middle column itu seperti bentuk dari puisi. Jadi pasal 3 itu sebenarnya berbentuk mazmur dan puisi juga dalam bentuk ritme-ritme musik di sini. Ya ada tempo, ada ritme di dalam pasal 3. Jadi bentuknya, formatnya itu adalah puisi. Ya di dalam pasal 3. Sehingga dalam ayat yang terakhirnya benar-benar Habakuk menyadari akan kedaulatan Tuhan. Yang lagunya seperti yang saya sudah nyanyikan minggu lalu ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan ya, ladang-ladang tak menghasilkan makanan ya, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku kan tetap setia ya. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lalu dia tutup dengan ayat, Allah Tuhanku itulah kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit batuku. Luar biasa ya, dari keraguan akhirnya menjadi kepercayaan diri yang teguh. Saudara, ayat ini menggambarkan pewahyuan siapa Tuhan itu. Pewahyuan mengenai diri Tuhan dan apa yang ia lakukan di masa lalu. Dan Habakuk sampai pada posisi di mana ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Ia bersuka cita dalam Tuhan keselamatannya. Saudara, kalau saudara dan saya bingung mau sukacita alasannya apa, ingat saja saudara sudah diselamatkan dan itu sudah lebih dari cukup untuk saudara bisa bersuka cita. Pekerjaan boleh sulit, rumah tangga mungkin tidak semulus yang saudara harapkan, anak-anak tidak bertumbuh seperti yang saudara impikan, dan sebagainya. Tetapi satu hal yang harus membuat saudara bersuka cita, hidup saudara dijamin oleh Tuhan. Itu yang kita belajar dari Habakuk pada malam hari ini. Habakuk adalah nabi yang jujur, mengajarkan kepada kita untuk menghadapi keraguan dengan sikap hati yang benar. Ya, bawa itu di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, nantikan firman-Nya untuk mengajar kita. Lalu mulai memuji Tuhan apapun yang terjadi. Ya.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tapi Tuhan kita tetap Tuhan yang akan menyertai kita. Ya, luar biasa ini ya. Jadi inilah yang disebut dengan hidup oleh iman. Nah, itulah summary dari kitab Habakuk. Saya berharap saudara bisa mengerti isi kitab ini dan juga mengambil hal-hal praktis yang relate dengan kehidupan kita tentunya. Lalu apakah foreshadowing Kristus dalam kitab Habakuk? Dalam Habakuk 2:4 tentu yang tadi kita sudah baca, itu Paulus mengutip dalam Roma 1:17 Galatia 3:11 menekankan doktrin pembenaran oleh iman ya, justification, yang kita juga sudah belajar. Kalau saudara masih ingat dari Bible Study seri yang pertama itu mengenai pembenaran ya. Nah itu yang merupakan penggambaran bahwa pembenaran kita hanya dapat diberikan oleh iman di dalam Kristus, bukan usaha kita ya, bukan bagaimana kita harus achieve dari apa yang kita bisa lakukan, tapi dari Tuhan. Nah, oke. Lalu aplikasi apa? Saya sudah sebut ini dalam tadi along the way, sambil saya sampaikan konsep mengenai Habakuk ya. Yang pertama kita bisa belajar Tuhan mengizinkan kita untuk bertanya kepada Tuhan apa yang sedang Ia lakukan, namun tetap dalam sikap yang menghormati Tuhan. Nah itu yang saya sudah bahas ya tadi dalam saya waktu menyampaikan pasal demi pasal dalam kitab Habakuk. Silakan bertanya kepada Tuhan kalau saudara masih confused, saudara masih ragu. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak mengabaikan kita. Saudara ingat waktu Thomas ragu kan, Yesus nggak bilang dasar kamu ya Thomas tidak tahu belajar gitu ya dan lain sebagainya. Kemana aja kamu selama ini? Saya kan udah kasih tahu. Enggak begitu, tapi Yesus dengan lembutnya menyatakan kepada Thomas, ini Thomas, ini aku, silakan cucukkan jarimu. Ya kan? Ya, Thomas diangkat oleh Tuhan untuk percaya. Lalu akhirnya Thomas menyatakan, my God and my Lord. Ya, di sini Thomas menyatakan ketuhanan, keilahian dari Yesus. Ya, jadi kalau saudara ragu datang kepada Tuhan, jadi jangan sampai doubt itu turn jadi unbelief. Nah itu nggak boleh. Kalau saudara ragu-ragu lalu tidak diatasi, lama-lama bisa jadi unbelief. Hati-hati. Ya tadi kita sudah lihat bedanya. Jadi silakan bertanya tapi dengan sikap hati menghormati. Yang kedua, kita bisa belajar dari kitab Habakuk bahwa menekankan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dan maha kuasa. Semuanya tetap ada dalam kendali Tuhan. Ini yang akhirnya diakui oleh Habakuk. Jadi saudara harus yakin dengan pasti segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Kebetulan itu dari sudut pandang manusia yang tidak mau tahu. Tapi dari sudut pandang Tuhan, itu Tuhan berkehendak. Yang terjadi saat ini dalam hidup kita itulah yang Tuhan sudah kehendaki. Yang belum terjadi kita nggak tahu, do your part sesuai arahan firman Tuhan, yang bagiannya Tuhan atur dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai melanggar firman Tuhan lalu bilang, karena kehendak Tuhan lah saya begini, termasuk melakukan dosa. No, nggak bisa. Ya, jadi yang saudara tahu dan ngerti menurut kaidah firman saudara lakukan, yang bagian Tuhan biarkan Tuhan lakukan sesuai kedaulatannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya, kita belajar dari kitab Habakuk, mungkin dalam hidup kita mengalami penderitaan dan duka cita, tetapi bila kita percaya kepada Tuhan, kita akan sampai ke tempat di mana Ia mau kita berada. The Lord will come. If we trust the Lord, we will come safely to where He wants us to be. Nah, itu yang kita pelajari dari kitab Habakuk, ya. Habakuk banyak mengalami tekanan, kebingungan, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Lalu dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan ini kepada bangsanya. Nah saudara, inilah yang menjadi summary dari kitab Habakuk. Saya berharap saudara berkati, saudara refresh, karena ada banyak hal-hal praktis yang tadi kita bisa sudah terima. Sampai sini, apakah ada yang mau komentar atau mau bertanya? Ada?
Kalau tidak ada, saya ada sedikit pertanyaan review. Hanya 5 menit saja atau mungkin 4-5 menit ya. Gampang, pilihan ganda dan true or false saja ya. Semua tolong di-unmute kalau nanti mau jawab ya. Saya mulai dari yang ada di screen saya, Grace. Yes. Dari semua kitab-kitab ini, manakah yang bukan merupakan kitab Firman-Mu pelita bagi